Dwi Ramadhani dari Situs Manajemen Purwokerto. Di sini saya akan mewawancarai ibu guna untuk memenuhi tugas mata kuliah etika dan hukum kesehatan. Apakah ibu bersedia? Baik, yang pertama, menurut ibu apa itu peran dan fungsi bidan sebagai pelaksana, dan apa saja tugas dan tanggung jawab utama bidan dalam menjalankan peran sebagai pelaksana pelayanan kesehatan pada kehamilan? Kalau pelaksana itu berarti yang melayani langsung di masyarakat. Biasanya kalau yang praktek di rumah sakit atau di puskesmas atau jadi bidan desa juga tadi. Itu jadi langsung berhubungan sama pasien. Misalnya untuk ibu itu ya untuk menjadikan komplikasi kehamilan, terutama yang ibunya menurunnya atau menjadi. Baik, selanjutnya ada kapan waktu yang paling tepat bagi seorang bidan untuk memberikan edukasi kepada ibu hamil mengenai perawatan selama kehamilan? Sebenarnya yang paling bagus itu calon pengantin. Jadi kalau calon pengantin itu lebih siap ya. Kalau enggak yang kedua di kelas kurang. Cuma kalau kelas kurang kan kadang ada yang udah terlanjur hamilnya besar kalau itu kelas kurang. Jadi perawatan kehamilannya juga jadi paling penting. Selanjutnya ada mengapa peran bidan sebagai pelaksana sangat penting dalam memastikan pasien Itu berhubungan langsung dengan masyarakat, jadi untuk mengedukasi, terus pelayanan juga langsung misalnya ada komplikasi dari psikologi kan dia langsung bisa merujuk ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya ada bagaimana cara bidan memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Kalau itu memang setiap pelayanan ada SOP-nya. Kalau sekarang juga semua fasilitas kesehatan itu kan ada akreditasi gitu. Jadi udah pasti ikut SOP. Selanjutnya ada menurut bidan apa itu peran dan fungsi bidan sebagai pengelola, dan apa saja tugas utama bidan sebagai pengelola di fasilitas kesehatan? Kalau pengelola mungkin lebih ke bidang koordinator. Kalau bidang koordinator itu yang berada di puskesmas misalnya. Kalau di puskesmas itu mengelola bidan-bidan desa di wilayah masing-masing. Jadi beliau yang mengkoordinasi nggak langsung ke pasien, tapi mengkoordinasi bidan-bidan. Selanjutnya ada mengapa peran bidan sebagai pengelola penting dalam menjadi kualitas pelayanan kesehatan pada ibu dan anak. Iya, karena itu kan selain mengelola itu kan sambil mengawasi dan mengevaluasi misalnya ada yang kurang apa, misal ada kanker cakupan yang belum tercapai di masing-masing wilayah. Jadi beliau yang mengevaluasi dan menindaklanjuti langkah apa yang harus dilakukan. Kapan biasanya bidan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan terkait manajemen pelayanan kesehatan ibu dan anak? Memang sudah balik lagi. Dan apa peran dan fungsi bidan sebagai pendidik, dan apa saja peran bidan sebagai pendidik dalam meningkatkan kesehatan terutama pada ibu hamil? Kalau pendidik itu lebih ke dosen ya, kan bidan ada juga yang jadi dosen. Jadi kalau dia jadi pendidik kan otomatis dia mendidik mahasiswa dua calon juga. Selanjutnya, mengapa peran dan edukasi dari bidan penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat terutama ibu hamil? Iya, karena kan kalau pelayanan tok itu cuma sebentar ya. Kalau edukasi itu kan untuk meningkatkan pemahaman.
Jadi kalau ibu hamilnya paham, otomatis misalnya kita mengambil keputusan atau kan kalau bersalin itu banyak resiko ya. Kalau misalnya ada resiko macam-macam, udah diedukasi dari awal. Saat terjadi resiko itu dia udah nggak kebanyakan. Jadi nggak terjadi keterlambatan keputusan. Di mana biasanya bidan melaksanakan tugasnya sebagai pendidik terutama bagi ibu hamil. Kalau sekolahnya di hamil dikasih hamil. Bagaimana cara bidan memberikan edukasi yang efektif kepada ibu hamil atau masyarakat umum seperti orang tua? Kalau bahasa tadi edukasi hamil, waktu sekarang registrasi dan data terus itu jadi bisa berkomunikasi. Kalau lansia di posnya ada luar biasa juga. Selanjutnya, menurut bidan apa peran dan fungsi bidan sebagai peneliti dan apa saja peran bidan sebagai peneliti di bidang kesehatan terutama ibu hamil? Kalau peneliti biasanya cenderung ke yang sebagai area Mengapa penting bagi bidan untuk terlibat dalam kegiatan bidan sebagai peneliti? menggali masalah-masalah yang ada. Jadi kalau masalah yang udah tergali terus nanti dirangkum kan kita jadi punya solusi yang lebih baik untuk ke depan. Bagaimana peran proses seorang bidan melakukan penelitian, apa tahapan yang biasanya dilakukan dalam sebuah penelitian di bidang kebijakan? Yang pasti kalau pertama kita minta izin dulu. Kalau misal di suatu wilayah kita izin ke wilayah dulu, misalnya kepala desa atau ke kecamatan. Nanti setelah itu kita ambil sampel data-data ini dari kita sampel terus menyimpan, misalnya penelitiannya pakai kuesioner boleh, misalnya pakai undunya boleh. Habis itu baru dirangkum, diteliti dan itu ada di metode-metode Siapa saja yang terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh bidan dan apa ada sistem kolaborasi dengan bidan atau dokter lain terutama dalam kasus ibu hamil? Kalau itu tergantung judul penelitian masing-masing ya. Kalau misalnya judulnya ke masyarakat mungkin cenderung ke bidang